Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Tech3 KTM, Raul Fernandez, dinilai sesuai kriteria Aprilia untuk tim satelit. Aprilia memantau situasi Raul Fernandez dengan lebih seksama. Profil debutan MotoGP 2022 itu menarik untuk mengisi line-up tim satelit, RNF Racing. Rider Tech3 KTM tersebut mengalami kesulitan akibat terlalu cepat promosi ke level Premier. Minim pengalaman diperumit dengan kondisi motor RC16 yang kurang kompetitif. Alhasil ia berada di urutan paling buncit klasemen. Fernandez baru mengumumkan 5 poin setelah finish P15 MotoGP Catalunya dan P12 balapan di Jerman. Meski begitu, ada sisi positif dari pencapaian tersebut. Pembalap 21 tahun itu mampu bersaing di papan tengah. Raul Fernandez menegaskan bahwa dia tidak mau turun lagi ke Moto2 usai dianggap gagal pada musim debut MotoGP. Sementara Tech3 mengisyaratkan tak butuh jasanya lagi. Aprilia pun mengonfirmasi butuh pembalap muda berpengalaman untuk mengisi kursi RNF Racing. Menilik dari persyaratan itu, runner-up Moto2 2021 bisa jadi kandidat kuat. Ya, saya hanya membenarkan kalau kami menginginkan pembalap muda yang mencetak sukses di MotoGP dan berpengalaman di kelas ini. Kami juga menginginkan rookie dan pembalap muda dengan pengalaman sedikit di MotoGP, ujar CEO Aprilia, Massimo Rivola, dikutip dari Speedweek.com. Kami memantau bursa pembalap dan tidak terburu-buru. Kami juga harus memperhatikan pada rencana bisnis dan anggaran untuk tim satelit. Pilihan pembalap tidak masalah untuk kami. Itu kenapa saya tidak memiliki malam di mana kurang tidur. Namun ada satu hal yang membuat saya khawatir. Kami mesti membangun struktur untuk tim satelit, kami bekerja untuk itu. Selain Fernandez, kabarnya Miguel Oliveira juga dibidik untuk mengisi formasi itu. Pembalap pabrikan KTM itu gagal mencapai kesepakatan dengan Gresini Racing dan tak mau turun ke tim satelit Tech3. Aprilia merupakan tim terbaik dalam klasemen sejauh ini. Berkat kinerja luar biasa Aleix Espargaro dan kebangkitan Maverick Vinales, pabrikan Noal melibas Yamaha dan Ducati. Rivola lebih senang mendapat titel tim daripada konstruktor. Gelar juara tim lebih berharga, karena kejuaraan ini merefleksikan performa dua pembalap yang Anda gunakan di tim pabrikan. Katanya, hadirnya tim satelit jelas sangat menguntungkan bagi pabrikan. Namun perbandingan tersebut tidak imbang dengan Ducati menurunkan 8 motor. Iya, ini adalah poin bagus. Jika kami mencapai keseimbangan tim klien dalam rencana bisnis, itu sempurna untuk kami. Karena itu berarti, tanpa investasi tambahan, kami punya motor 2 kali lebih banyak di grid. Kami memberikan citra lebih baik. Itu akan jadi proporsi menarik jika kejuaraan ini mendatangkan uang. Dari 3 kejuaraan, titel konstruktor paling tidak penting. Dengan 8 Ducati lawan 2 Aprilia dan 2 Suzuki seperti sekarang, kompetisi ini tidak masuk akal, pungkas Rivola. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, sikapi menurunnya gaji pembalap. Bintang Honda itu menjadi pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP saat ini. Namun ia justru gusar dengan koleganya yang bergaji jauh lebih kecil. Menerima gaji sekitar 15 juta euro, atau sekira 227 miliar rupiah per tahun. Marc Marquez menjadi rider dengan bayaran tertinggi di grid MotoGP saat ini. Gaji yang diterima pembalap tim pabrikan Repsol Honda itu, belum termasuk bonus dan sponsor pribadi, terbilang jauh di atas koleganya di kelas Premier. Menurut riset motorsport.com,
Gaji pembalap asal Spanyol itu setara gabungan bayaran lebih dari seperempat pembalap di MotoGP. Pun begitu, Marquez merasa risih karena sejumlah koleganya menerima gaji yang jauh di bawah yang diterimanya. Sebagai gambaran saat menjalani musim perdana MotoGP pada 2019, Fabio Quartararo menerima gaji sekira €80.000 per tahun. Angka ini masih banyak diterima para pembalap MotoGP. Dalam proposal kontrak barunya, Aprilia kabarnya menawari Alex Espargaro gaji yang lebih kecil daripada yang diterimanya musim ini. Padahal Espargaro berperan besar mengembangkan Aprilia RSGP hingga menjadi motor kompetitif seperti saat ini. Pembalap veteran asal Spanyol itu juga mampu sangat konsisten dan sudah mengantongi 5 finish podium. Termasuk 1 kemenangan di Argentina untuk bertengger di P2 klasemen sementara MotoGP. Espargaro juga mensinyalir banyak pembalap MotoGP saat ini ditekan soal gaji demi mendapatkan tempat di tim pada musim depan. Situasi makin tidak menguntungkan bagi pembalap menyusul mundurnya Suzuki pada 2023. Pada musim semi lalu, diskusi soal bayaran pembalap ini digelar. MotoGP itu pertunjukan dan bisnis besar. Banyak uang yang berputar di sana. Para pembalap adalah badut pertunjukan itu, ujar seorang pembalap MotoGP dengan nada sinis. Salah satu hasil diskusi tersebut adalah harus ada seseorang yang mewakili suara pembalap terkait masalah ini. Marquez mengusulkan orang tersebut jika bisa bukanlah seorang pembalap. Kami sudah bicara dengan Safety Commission, Komisi Keselamatan Balap FIM. Beberapa pembalap saat ini menerima gaji yang sangat kecil, ujar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Jelas tidak adil jika sejumlah pembalap MotoGP dibayar sangat kecil. Saya salah satu pembalap yang mendapatkan bayaran sangat tinggi. Tetapi saya juga salah satu yang tidak suka melihat kondisi ini karena tidak fair. Seperti diketahui, pemenang 59 Grand Prix, 99 finish podium dan 62 pole di kelas MotoGP tersebut, kini tengah dalam masa pemulihan usai menjalani operasi keempat pada tulang lengan kanan. Sejak musim 2020 performa Marquez menurun karena rangkaian cedera yang menerpanya. Saya dengar beberapa rumor. Saya tahu kami harus menerima gaji yang sepantasnya. Kami, pembalap, harus melakukan sesuatu karena turun dengan kecepatan hingga 350 km per jam di MotoGP. Anda tahu seperti apa risikonya, tutur Marquez. Namun bukan saya yang seharusnya mengatasi problem gaji rendah pembalap ini. Tentu saja akan selalu ada di belakang mereka karena tahu benar masalah ini. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.